Sering saya katakan, kisah-kisah di masa lalu ini harus menjadi pelajaran untuk kita agar bisa melakukan kontekstualisasi dan rekontekstualisasi. Ini adalah cara berpikir kita, kerangka berpikir kita agar Al-Quran tidak hanya berfungsi untuk umat di masa lalu, tetapi juga untuk umat di masa kini dan umat yang akan datang, sehingga Al-Quran ini menjadi kitab suci yang senantiasa relevan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena tadi kita mampu untuk mengkontekstualisasikan dan merekontekstualisasikan. Nah, yang harus kita kontekstualisasikan dan rekontekstualisasikan adalah kisah-kisah ini. Misalnya, yang sering saya contohkan adalah kasus elit agama yang menipu umatnya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Ya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal ahbari warruhban. Sesungguhnya banyak minal ahbar, dari ahbar warruhban, ya, ini elit Yahudi, elit Nasrani, pendeta gitu, ulama gitu. Inna katsiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Sungguh mereka itu makan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia, orang lain dari jalan Allah. Aneh kan? Lu elit agama kok kerjaannya memakan harta orang lain, dan yang paling aneh lagi adalah menghalang-halangi dari jalan Allah. Kalau memakan harta orang lain ya udah, itu potensi semua orang. Tapi ini elit agama kok menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, itu gimana kok? Kayaknya nggak masuk akal gitu. Ya. Tapi setelah kita memahami teori sosial, teori konflik dan lain sebagainya, ya, teori tentang kebutuhan berkuasa, kebutuhan untuk hidup bermewah-mewah kata Ibnu Khaldun itu, maka kita jadi memahami bahwa oh iya, ternyata mereka itu menipu umatnya sendiri. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah agar mereka terhegemoni gitu, ya. Dan itu sudah terjadi. Contohnya sudah ada di era Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu tadinya orang Majusi, kemudian masuk menjadi Nasrani. Di Nasrani ini dia melihat bahwa agama ini adalah agama yang lebih baik dibandingkan agama Majusi, karena Majusi menyembah api, ini menyembah Allah gitu. Nah, dia kemudian berguru pada seorang pendeta. Ternyata pendeta ini adalah orang yang curang. Dia kalau kepada umatnya selalu mengatakan, ayo kita sedekah, kita infak, kita beramal. Tetapi dia sendiri tidak pernah melakukannya. Dan ketika mati ternyata pendeta ini mengumpulkan duit dari umat, di kamarnya banyak sekali. Bahkan kemudian sampai pendeta ini disalib kemudian, karena orang pada marah itu. Ternyata uang yang dikumpulkan oleh umat itu digunakan untuk kemewahan dirinya sendiri, atau setidaknya ditimbun untuk dirinya sendiri. Sampai ketika mati ditemukan hartanya di dalam ini. Nah, ini kan kisah, ya. Ini kisah di masa lalu yang harus kita pakai di masa yang akan di masa sekarang, ya, yang bisa kita pakai di masa kini dan masa yang akan datang. Itu namanya ibroh. Jadi kita kemudian tidak langsung saja percaya pada orang. Bagaimana cara menilai ustadz, kiai, orang yang mendapatkan gelar ulama misalnya? Kita lihat orang itu menyampaikan agama untuk apa? Apakah untuk mendapatkan uang dari umatnya? Bagaimana cara mengukurnya? Ukur dia punya pekerjaan apa? Seperti Rasulullah sebelum menyampaikan wahyu punya pekerjaan dulu, ya kan? Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Rasul adalah seorang CEO. Ini sering saya sebut, seorang CEO sukses yang menikah dengan perempuan kaya raya, harta kekayaannya 2/3 kekayaan Mekah. Nah, kemudian dia menyampaikan ajaran agama Allah dan sampai uangnya ini habis. Nah, makanya kalian kemudian harus belajar kan? Kisah di masa lalu ada, ya, ada kisah di masa lalu orang yang mengajarkan agama
tapi sebenarnya untuk kepentingan dunia gitu. Kita punya contoh Nabi Muhammad yang mengajarkan agama, tapi atau dan nih. Nabi Muhammad mengajarkan agama sampai menghabiskan uangnya. Kalian pilih yang mana? Nah, kalau kalian menjadi orang yang ulul albab, maka kalau kita milih Rasulullah, maka kita harus buktikan kita punya pekerjaan, kemudian kita menghafalkan Al-Quran, mengajarkannya, ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu baru kita mendapatkan ibroh dari masa lalu, kisah-kisah masa lalu. Kisah tadi itu, kisah para nabi, kisah para umatnya tadi yang dihancurkan misalnya. Nah, kemudian kisah Rasulullah, kisah tadi para pendeta di masa lalu tadi, kita gunakan dalam kehidupan kita sekarang dan masa yang akan datang. Nah, sama dengan ini, ya, di dalam surat Yusuf ada kisah tadi. Kisah tentang apa? Kisah tentang 1 tahun, bukan 1 tahun, suatu tahun, ya. Kisah 7 tahun yang akan datang, yang di dalamnya itu penuh dengan kesulitan. Maka oleh Nabi Yusuf diperintahkan untuk menanam sebagaimana biasa, kemudian hasilnya ditimbun untuk memenuhi kebutuhan selama 7 tahun yang sulit itu. Gitu kan? Nah, ini apa? Ini kan hasil takwil mimpi, ya. Takwil mimpi kan ini kan? Hasil takwil mimpi. Nah, sekarang ini ibrohnya apa? Kalau kita menggunakan teori apa? Teorinya teori apa berarti? Kalau ada kasus di masa lalu, kemudian akan terulang di masa kini dan di masa yang akan datang, itu pakai teori apa namanya? Teori? Lah gimana? Teori apa? Teori siklus namanya. Ya, siklus. Jadi untuk memahami kisah-kisah di masa lalu yang diceritakan di dalam Al-Quran, kemudian ada pertanyaan, apakah di masa yang akan datang bisa terjadi